Jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Pastinya kabar baik dan luar biasa, karena kita sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita mengikuti ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Oktober di tahun ini, Minggu 11 Oktober 2020. Kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yosua Jab. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu datang kepadamu. Engkaulah yang patut dipuji dan disembah. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Kasih-Mu begitu sempurna. Berkati kami umat-Mu. Berkati penata layanan. Berkati hamba-Mu Pendeta Yosua Jab. Menjadi sarana berkat bagi kami. Firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar. Menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu itu yang menerangi mata rohani kami. Sehingga kami tetap dalam tuntunan-Mu. Situasi yang sulit yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang susah dan yang berbeban berat, Tuhan tolong kami. Pimpin dan berkatilah ibadah kami. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan di ibadah hari ini. Kita menyatakan bahwa sebab Tuhan baik, anugerahnya untuk selama-lamanya. Mari nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan setiap hati
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabarnya saudara? Saya percaya semua sehat dan tentunya dalam keadaan yang bahagia, penuh sukacita, terutama di pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia beribadah melalui ibadah online dari Gereja Rasuli Indonesia Berkat ini. Dan saya percaya Tuhan melawat saudara hari ini secara pribadi selama ibadah kita berlangsung. Yang penting kita harus fokus kepada Tuhan. Amin ya. Dan tentunya saya berdoa supaya hari ini Tuhan memberikan sentuhan kedua, ketiga, mungkin juga keempat atau kesekian kalinya kepada kita semua, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang buta rohani. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Rinaldo Panggabean pada khotbah minggu yang lalu. Dan memang saudara, kita harus mengakui bahwa seringkali pesona dunia itu menyilaukan mata rohani kita. Dan dapat mengakibatkan mata rohani kita itu menjadi buram, tidak bisa melihat dengan jelas ya akan kasih Tuhan serta pemeliharaan Tuhan yang begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan kita juga harus mengakui saudara, dalam situasi yang sulit, penuh tekanan seperti sekarang ini di tengah wabah corona, banyak kebutaan rohani terjadi. Bahkan banyak juga anak-anak Tuhan yang mati rohani karena mungkin kesulitan yang dihadapinya, juga mungkin juga karena pengaruh-pengaruh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, mengacaukan pikiran orang-orang yang percaya, sehingga akhirnya mereka menjadi buta secara rohani dan bahkan mengalami kematian rohani. Ya, tapi memang kita hidup di tengah-tengah akhir zaman seperti sekarang ini. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Itulah guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran sesatnya. Tapi saya percaya dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin ya saudara. Baik, sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul bersatu meskipun secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan sudah memberkati segala kebutuhan jasmani kami. Tuhan juga sudah memberkati kehidupan rohani kami, sehingga iman kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Bahkan iman kami terus bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan serupa menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun untuk dosa-dosa kami dan layakkan kami hari ini untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semua diberikan pengertian, bahkan kami yang mungkin mata rohaninya sudah menjadi buram, kami boleh dicerahkan kembali. Kami boleh melihat kembali dengan jelas akan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan terutama akan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan waktu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Yakobus, dan hari ini kita akan sampai di pasalnya yang kedua, dan kita akan membahasnya dan kita akan mencoba untuk memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. So mari kita buka dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13, dan saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-13 dalam perikop jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab
Jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin untuk dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan, don't judge the book by its cover. Artinya jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Itu berarti kita jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya, karena hal itu justru bisa membuat kita terkecoh. Pasti saudara mengerti apa yang saya maksudkan, karena tentu saudara sudah sering mendengar akan istilah itu. Namun kalau berani jujur, sebenarnya kita tetap lebih senang menilai orang dari penampilan luarnya, bukan? Ya, ada sebuah jargon iklan zaman dahulu tahun 90-an, saya ingat begini saudara. Dikatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Demikian katanya. Ya, karena memang kesan pertama selalu dikaitkan dengan penampilan seseorang. Dan itu yang akan membuat kesan yang baik bagi seseorang. Sehingga kalau seseorang yang berpenampilan dengan pakaian yang rapi, ya bersih dan tentu harum misalnya, ya tentu itu akan berkesan baik bagi orang-orang yang memandangnya. Ya, benar bukan? Nah, begitulah pada umumnya orang-orang dunia memandang orang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus punya cara pandang yang berbeda, saudara, dari anak-anak dunia. Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini dari surat Yakobus kepada jemaat mula-mula, ya pada masa itu di perantauan, akan mengajarkan kepada kita agar kita jangan memandang muka, atau dalam bahasa aslinya digunakan prosopolepsia, yang artinya membeda-bedakan atau salah menilai, atau juga bisa diartikan memandang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, terutama pandangan-pandangan yang salah terhadap orang-orang yang dianggap miskin dan hina oleh dunia. Karena dengan tegas Yakobus mengatakan bahwa itu adalah perbuatan berdosa dan tidak sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus.
Ya, nah seandainya saja misalnya begini, ada 2 orang teman baik kita datang ke rumah kita bersamaan. Yang satu teman yang kaya, yang satu lagi teman yang miskin. Ya, ini misalnya saja saudara ya. Nah, mana yang saudara akan lebih banyak ajak bicara? Ya, mana yang awalnya saudara akan sambut lebih dengan sukacita? Ya. Mana yang saudara mungkin akan lebih memberikan perhatian? Ya. Orang miskin, sulit dipercaya itu. Ya, kenapa? Karena secara otomatis kita tentu akan lebih memperdulikan teman yang kaya daripada yang miskin. Apalagi teman itu teman yang sangat baik hati, suka menolong kita ya, apalagi kalau datang itu bawa oleh-oleh, bawa makanan kesukaan kita, ya tentu kita akan sambut dengan penuh sukacita ya. Itu hal yang wajar saudara. Ya, tentu hal itu akan ya kita lakukan. Barangkali kita lakukannya juga tanpa kita sengaja ataupun tanpa kita sadari. Nah, di sisi lain kepada yang teman kita yang miskin itu ya mungkin juga kita nggak menghina dia, nggak akan cuekin dia, tapi mungkin perlakuan kita ya biasa saja ya. Nah, mungkin juga di dalam hati kita ada terbersit satu pemikiran ya, satu penilaian. Mungkin dia ini jangan-jangan datang karena memang butuh bantuan atau mungkin mau pinjam uang kali. Ya. Nah, kita harus jujur, kita mungkin suka melakukan itu tanpa kita sadari saudara. Ya, saudara, kita tahu pepatah tadi mengatakan don't judge the book but its cover. Tapi pada kenyataannya tanpa kita sadari kita seringkali menilai orang dengan penampilannya. Ya, dengan tampak luarnya. Memang itulah yang seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, kita juga seringkali menilai orang dengan apa yang dimilikinya, baik kekayaannya, jabatannya maupun status sosialnya. Ya, sekali lagi saudara, firman Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa jika kita lebih menghargai si kaya daripada si miskin, ya lebih menghormati si kaya daripada si miskin, itu adalah perbuatan yang tidak adil, perbuatan berdosa, perbuatan yang tidak patut sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, perbuatan yang tidak sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, Yakobus dengan gamblang memberikan contoh saudara, yang tentunya hal itu sering terjadi yang dia ketahui di antara jemaat mula-mula pada waktu itu. Ya, nah saya ingin membacakan sekaligus sedikit menjelaskan kepada saudara ya. Di ayat yang kedua, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, ya, kumpulan di sini saudara, kata yang dipakai itu adalah sinagog atau rumah ibadat ya. Dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, ya maksudnya ini orang kaya sudah pasti ya. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Ya, pasti tempatnya yang nyaman, ya, mungkin tempat duduknya yang sofa empuk atau tempat yang terhormat, yaitu untuk orang yang kaya. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Nah, ini suatu perkataan yang merendahkan ya saudara. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ya, nah dengan perkataan ini saudara, perumpamaan ini atau contoh seperti ini, Yakobus itu menegur jemaat dalam hal memberi penghormatan yang berbeda kepada jemaat yang kaya dan jemaat yang miskin ketika mereka datang beribadah di rumah ibadat atau sinagoge. Nah, kepada jemaat yang kaya diberi penghormatan, ya, sementara kepada jemaat yang miskin diberikan penghinaan, dipandang rendah. Nah, itulah yang terjadi pada masa itu di antara jemaat mula-mula di rumah ibadat. Nah, apakah hal itu masih terjadi di dalam gereja masa kini?
Mungkin sekarang agak jarang ya saudara, karena ibadah di gereja itu dibatasi. Namun kita pasti sudah pernah mendengar atau mengetahui sebelum ada PSBB, ya kejadian semacam itu seringkali terjadi. Saya suka beberapa kali menerima curhatan jemaat ya dari jemaat yang lain ya, bahwa mereka seringkali diperlakukan memang kurang adil ya. Mereka tuh kalau yang kurang mampu, yang miskin ya, kalau datang ke gereja itu suka dicurigai ya. Beda kalau yang datang itu orang kaya, apalagi donatur tetap gereja itu. Wah, kalau mereka datang Pak, pasti disambut itu dengan semuanya menyambut dengan ramah ya, dengan penuh sukacita ya. Semua berbondong-bondong datang menyalami dan mempersilahkan orang itu duduk di barisan yang paling depan, sudah disiapkan tempat yang khusus ya. Nah, sementara kalau orang miskin datang itu biasanya ya dicurigai, ya jangan-jangan mau ambil uang kolekte nih ya. Tapi itu terjadi di gereja lain ya saudara ya, bukan di GRI Berkat ya. Puji Tuhan, Bapak Gembala kita Pendeta Renaldo Panggapian beserta para pengerja GRI Berkat bukanlah orang-orang semacam itu. Nah, pada saat kita masih aktif beribadah di gereja, siapapun yang datang beribadah pasti kita sambut dengan ramah dan penuh sukacita. Dan kita tidak akan memandang muka dengan membeda-bedakan ya status sosial, kekayaan mereka, jabatan mereka. Kepada semua jemaat diperlakukan secara sama ya. Jemaat yang hadir diperlakukan dengan tidak dibeda-bedakan ya. Benar kan ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, di banyak gereja mungkin seringkali kalau memang orang miskin itu datang suka dipandang rendah ya. Kadang-kadang justru dicurigai ya. Mungkin wah mereka mau ambil barang-barang milik jemaat lah ya. Mungkin mereka memang datang sengaja mau minta bantuan lah, atau ada juga yang mungkin mau mencuri uang kolektor. Barangkali hal-hal itu memang pernah terjadi, makanya banyak orang yang memandang curiga kepada orang-orang miskin yang datang beribadah. Namun sekali lagi saudara, firman Tuhan hari ini ya, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh memandang muka. Kita tidak boleh salah menilai kepada orang-orang miskin terutama. Dan terlebih lagi kita tidak boleh membeda-bedakan sikap perlakuan kita kepada mereka. Nah, Yakobus mengatakan di ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi artinya kalau kita memandang rendah mereka, berarti kita sudah melakukan pembedaan. Dan kalau kita sudah mencurigai mereka akan melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk, berarti kita sudah menjadi seperti hakim atas mereka. Karena itu semua mungkin barangkali tanpa kita sadar dari hati dan pikiran kita yang jahat. Ya, firman Tuhan katakan itu dengan tegas. Jadi saudara, memang membedakan sikap perilaku kita terhadap orang kaya dan terhadap orang yang miskin itu adalah tindakan yang kurang adil. Ya, kecurigaan kepada si miskin itu adalah tuduhan yang kejam. Ya, seakan-akan memang kita menghakimi mereka secara tidak adil. Nah, saudara, Yakobus ingin menekankan di sini bahwa seharusnya sesuai dengan iman kita kepada Yesus Kristus, setiap jemaat harus diberi perlakuan yang sama. Menghormati jemaat yang miskin sama seperti menghormati jemaat yang kaya. Memperlakukan jemaat yang kaya ya disamakan dengan perlakuan kita kepada yang miskin. Nah, kenapa demikian? Ya, menurut Yakobus, jika kita memandang muka, ya prosopolepsia tadi, artinya menghormati yang kaya dan menghina yang miskin, memandang tinggi yang kaya, memandang rendah yang miskin, kita salah menilai, berarti kita secara langsung itu bertentangan dengan Allah. Bukankah Allah dikatakan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Jadi memandang rendah orang-orang miskin, membeda-bedakan itu berarti kita menghinakan orang-orang miskin.
Ya, saudara, jika kita memperhatikan orang-orang miskin yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, seringkali kita bisa melihat dan mendapati mereka itu lebih kaya dalam iman. Nah, itulah yang saya saksikan di kelompok jemaat PD Anugerah yang dibina oleh Gereja Rasul Indonesia Berkat selama ini. Jemaat PD Anugerah, saudara, mereka tidak punya rumah. Mereka tinggal di kamar-kamar kontrakan. Mereka tidak punya penghasilan tetap. Penghasilan yang diperoleh seringkali cukup untuk makan satu hari. Bahkan kadang-kadang terpaksa dipakai untuk makan 2 hari. Dan mereka selalu beriman bahwa Tuhan yang akan mencukupkan keperluan mereka setiap hari. Dan itu sudah mereka alami bertahun-tahun, saudara. Ya, mereka sungguh-sungguh menaruh harapan hanya kepada pertolongan Tuhan hari lepas hari. Tetapi saat mereka beribadah, mereka tuh fokus. Ya, mereka memuji menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Mereka mendengarkan bahkan menghafal firman Tuhan. Ya, mereka serius untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan. Ya, sungguh mereka itu orang-orang yang kaya dalam iman. Ya, terlebih lagi di masa wabah Corona seperti sekarang ini. Tentu mereka juga mengalami kehidupan yang semakin sulit. Ya, semakin sulit untuk mencari nafkah. Tetapi pada hari Senin yang lalu ketika berbicara dengan mereka dalam perayaan ulang tahun yang ke-10 PD Anugerah, saya bertanya kepada para pengurus, bagaimana jemaat kita selama ini? Wah, mereka Pak memang mengalami kesulitan. Ya, mereka butuh bantuan sebetulnya. Ya, tetapi mereka tuh tetap semangat, Pak. Ya, mereka suka seringkali tanya kapan ibadah lagi, kapan ibadah dimulai lagi. Karena mereka punya kerinduan. Dan yang saya tahu kata pengurusnya, mereka setia baca firman Tuhan, tetap setia berdoa, dan mereka tetap setia memuji Tuhan meskipun mereka lakukan sendiri di rumah masing-masing. Dan ada beberapa juga yang konon juga kena COVID-19, saudara. Ya, sungguh mereka dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan pertolongan sebenarnya. Ya, tetapi mereka ini, saudara, kaum-kaum marginal yang memang kaya akan iman. Dan mereka inilah yang Yakobus maksudkan perlu kita pandang dengan tidak menghinakan mereka. Perlu kita hormati, perlu kita berikan respect karena mereka ini orang-orang yang kaya di mata Tuhan. Meskipun dalam kehidupan di dunia mereka adalah orang-orang miskin. Dan lebih luar biasa lagi, saudara, ya, para pengurus PD Anugerah itu meskipun mereka bukanlah orang-orang yang berkelimpahan hartanya, mereka juga termasuk orang-orang yang hidupnya serba dalam keterbatasan. Tapi mereka tuh punya semangat, saudara. Ya, mereka selalu secara rutin, mereka masak rame-rame, mereka bikin nasi-nasi kotak, dan mereka bagi-bagi kepada para pemulung di pinggir rel kereta di daerah Senen sana, tempat mereka melayani, di mana sebagian jemaat-jemaat mereka ada di sana. Ya, sungguh itu satu perbuatan yang luar biasa, saudara. Inilah orang-orang yang kaya dalam iman. Meskipun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam iman. Karena perbuatan mereka yang penuh kasih, meskipun mereka dalam keterbatasan. Ya, kaya dalam iman, saudara. Nah, inilah yang harus kita kejar di dalam perjalanan iman kita, saudara. Ya, bukan kekayaan secara materi dan kedudukan saja. Kita harus kaya dalam iman. Dan ketika kita kaya dalam iman, maka ada kasih ilahi di dalam diri kita. Iman yang bekerja dengan kasih seharusnya ada di dalam diri semua orang sebagai pewaris tahta kerajaan Allah yang memang Tuhan sendiri janjikan kepada kita semua yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadi saudara perlu ingat, kita harus kaya di dalam iman. Nah, jadi berbahagialah saudara yang miskin harta dunia tetapi kaya dalam iman. Dan bertobatlah kita yang kaya harta dunia tetapi miskin dalam iman. Ya, menghormati jemaat yang kaya dan menghina jemaat yang miskin, memandang muka, prosopolepsia, itu adalah perbuatan berdosa. Dan saya percaya kita semua tentu tidak akan melakukan itu, ya, di gereja kita terutama, saudara. Tapi coba kita renungkan baik-baik.
Apakah dalam keseharian hidup kita selama ini kita masih suka memandang muka? Kita masih suka membeda-bedakan sikap kita dan perlakuan perkataan kita di antara orang-orang yang miskin maupun orang-orang yang kaya. Kalau berani jujur, ya kita harus akui, saya pribadi pun mengakui masih suka melakukan itu, membeda-bedakan tanpa saya sadari. Nah, yuk mari kita sama-sama bertobat hari ini untuk taat kembali kepada firman Tuhan. Tidak lagi memandang muka, terutama bersikap tidak adil dengan merendahkan, menghina orang miskin. Kita jangan hanya menunjukkan kasih perhatian kita kepada orang yang kaya, tetapi juga kepada orang yang miskin. Karena firman Tuhan tidak berkata, kasihilah sesamamu manusia yang kaya, tapi kasihilah sesamamu manusia. Ya, bukan hanya kasihilah sesamamu yang mengasihimu. Bukan, ya. Jadi bukan hanya mengasihi teman kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara-saudari kita, tetapi mengasihi semua orang. Karena di ayat 9 dikatakan bahwa jika kita memandang muka, maka kita berbuat dosa. Sekali lagi, berbuat dosa. Karena pelanggaran terhadap hukum kedua yang terutama, yaitu hukum kasih, itu artinya juga adalah pelanggar seluruh hukum kasih itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang serius ya saudara. Ya, kenapa itu betul-betul serius? Ya, itu sudah dikatakan di dalam surat Yakobus pasal kedua ayat yang ke-10. Ya, saya ingin bacakan sekali lagi buat saudara. Ya, di ayat yang 10 dikatakan begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum kasih itu maksudnya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, maknanya kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mau hidup dengan hukum itu, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi sesama manusia, itu berarti kita bersalah dalam pengertian kita itu sesungguhnya tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, berarti kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, tanpa memandang muka. Nah, kalau kita hanya mengasihi yang kaya, tetapi tidak mengasihi yang miskin, berarti kita juga bersalah terhadap seluruh hukum yang utama itu, yaitu hukum kasih. Ya, saudara, Yakobus memberikan contoh yang jelas di ayat yang ke-11, yang tertulis begini. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya. Nah, dengan kata lain kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu secara totalitas, sepenuhnya. Tidak bisa pilih-pilih saudara, atau dengan setengah-setengah hati. Ketika kita melakukan hukum kasih, berarti kita harus lakukan baik terhadap Allah, juga terhadap sesama manusia. Ya, terlebih lagi kita harus melakukan kasih itu terutama terhadap mereka yang dianggap hina oleh dunia. Yakni mereka yang tidak punya pakaian, ya tidak punya makanan dan minuman, tidak punya tempat tinggal, mereka yang sakit atau berada di dalam penjara. Ya, tentu yang mengasihi Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika kita tidak melakukan perbuatan kasih dengan memberi pakaian, memberi makanan dan minuman, memberi tumpangan, serta mengunjungi mereka yang hina itu, berarti kita juga tidak melakukannya untuk Dia, untuk Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-25, nanti saudara baca sendiri di rumah ya, di ayat 31 sampai 46 dalam perikop penghakiman terakhir judulnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Yesus mengatakan tentang hal itu, bahwa kita akan dihakimi itu berdasarkan perbuatan kasih, perbuatan berbelas kasihan kepada orang-orang yang miskin dan hina. Jika kita melakukannya, maka dikatakan dalam perikop itu, ya saya bacakan buat saudara di ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Begini dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mereka yang dikatakan mendapat berkat dari Tuhan, yaitu mereka yang melakukannya. Sebab ketika aku lapar, firman Tuhan katakan, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, itulah yang akan membuat kita selamat dalam penghakiman terakhir pada saatnya nanti, saudara. Ya, perbuatan tindakan kasih yang merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebaliknya jika kita tidak melakukannya, maka dikatakan di ayat 45 sampai 46, firman Tuhan bilang begini, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi ketika kita tidak melakukan tindakan kasih kepada sesama kita yang hina itu, maka kita berarti juga tidak melakukannya bagi Tuhan. Berarti kita juga sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, perhatikan di ayat 46, apa konsekuensinya. Dan mereka yang tidak melakukan itu maksudnya ya, akan masuk ke dalam ke tempat siksaan yang kekal. Ya, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ketika kita tidak melakukannya, maka saudara akan tahu di mana tempatnya saudara nanti. Nah, oleh karena itu kita harus hidup sebagai orang yang benar. Orang yang melakukan tindakan kasih, mengasihi sesama kita tanpa memandang bulu, ya, tanpa membeda-bedakan. Terutama kita harus melakukan perbuatan kasih kepada mereka-mereka yang hidup dalam berkekurangan saat seperti sekarang ini. Nah, memang saudara, dalam masa sulit ini kita sebetulnya diberikan banyak kesempatan oleh Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang miskin yang berkekurangan karena dampak wabah corona. Nah, maukah saudara memandang mereka dengan kasih ilahi? Maukah saudara mengulurkan bantuan kepada mereka? Maukah saudara melakukannya seperti untuk Tuhan Yesus yang lebih dahulu mengasihi kita? Ya, kita harus melakukannya segera, saudara, sebagai suatu pernyataan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan tunda sampai esok, karena esok belum tentu engkau masih ada di dunia. Jika saudara berkenan, ya, kami sebenarnya kembali menggalang dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan bagi-bagi sembako. Jika saudara tergerak hati, maka silakan saudara mengambil bagian dalam kegiatan itu dengan mengikuti arahan yang akan disampaikan dalam pengumuman setelah kita akhiri khotbah hari ini. Ya, jadi saudara, ada 2 poin pembelajaran yang Yakobus ingin sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, yang tentu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, jangan memandang muka. Ya, artinya membeda-bedakan sikap kita, perlakuan kita terhadap orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Kita harus punya sikap perlakuan yang sama. Bahkan kita menurut firman Tuhan harus lebih menghormati mereka-mereka yang miskin di dunia ini, tetapi mereka kaya akan iman karena mereka mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita mengasihi sesama. Ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, terutama kepada mereka yang dianggap miskin dan hina itu oleh dunia, tetapi mereka orang-orang yang kaya dalam iman. Ya, jadi jangan membedakan, tetapi mengasihi mereka yang kurang beruntung kehidupannya di dunia ini, ya, yang dianggap hina oleh dunia ini, tetapi mereka akan ditempatkan di tempat yang mulia sepanjang mereka mengasihi Tuhan Yesus.
So mari kita bertekad untuk berkata dan berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, yaitu hukum kasih. Kiranya Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita akan menolong kita, menolong saudara, dan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana, yang boleh kami dengar dan boleh sudah disampaikan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan meteraikan di dalam hati kami. Sungguh Tuhan, kami mau sadari bahwa selama ini kami masih suka membeda-bedakan perlakuan sikap kami terhadap orang-orang yang kaya dan juga terhadap orang-orang yang miskin. Tanpa kami sadari Tuhan, kami seringkali memandang rendah, mempunyai pemikiran-pikiran yang mencurigai, sehingga tanpa sadar kami menghakimi mereka, terutama yang miskin di mata dunia. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya kaya di mata Tuhan, karena mereka kaya dalam iman. Tuhan, ampuni kami jika sungguh kami belum benar-benar menunjukkan iman kami yang sesungguhnya kepada Engkau. Kami yang selalu mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi ternyata apa yang kami lakukan membuktikan kami belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami terus-menerus Tuhan, supaya kami boleh memperbaiki kelakuan-kelakuan kami melalui kebenaran firman Tuhan saja. Kami mohon pertolongan, juga perlindungan dari Roh Kudus yang akan memampukan kami sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang dengan matahari. Dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, dan membangunkan dia kembali. Oh, oh, oh. Tangan Tuhan menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dan membangunkan dia kembali. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Berilah persembahanmu, baik itu kolekte, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Silahkan mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewakili Bapak Gembala Pendeta Rinaldo Panggabean, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara dalam pengumpulan dana untuk pembelian sembako yang akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya. Baik, mari kita bersatu hati untuk kita menaikkan beberapa doa syafaat sebelum saudara menerima doa berkat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersehati dan kami sepakat untuk memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa dan negara kami yang masih dalam wabah virus corona yang sudah berdampak begitu hebat, membuat perekonomian negara kami terus terpuruk, bahkan terancam menjadi resesi ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami dengan membebaskan kami semua dari virus corona, Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para ahli yang terus berupaya untuk menemukan vaksin virus corona ini, sehingga sungguh-sungguh itu boleh
bekerja dengan baik dan pada akhirnya boleh diproduksi dengan baik dengan harga yang terjangkau sehingga boleh dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan juga mungkin dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kiranya juga Engkau memberkati para ahli yang terus berusaha menemukan obat-obatan yang mampu untuk menyembuhkan penderita COVID-19 sehingga bangsa kami Tuhan boleh kembali pulih dari keterpurukannya sehingga kehidupan bangsa kami boleh kembali normal dan sungguh-sungguh kami terbebas dari virus corona. Ya Bapa, biar kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan negara kami ini. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan di jajaran yang terbawah. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana buat mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk bisa mengatasi pandemi virus corona ini. Biar kiranya juga mereka boleh merancangkan hal-hal yang baik saja untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya juga Tuhan memberkati para medis yang terlibat untuk menangani para penderita COVID-19. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan berikan mereka terus semangat yang menyala-nyala untuk mereka terus berjuang membantu mereka yang menderita supaya mereka kembali boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, juga tentunya atas pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Tuhan berkati Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, Tuhan berkati studinya, Tuhan berkati juga usahanya, Tuhan berkati juga keluarganya. Biar kiranya kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Gembala kami beserta keluarganya. Kami juga berdoa untuk Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga memberkati dia. Pelayanannya Tuhan berkati sehingga dia boleh lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan cukupkan juga segala kebutuhan rumah tangganya. Engkau berkati istrinya dan juga anak-anaknya. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik Tuhan dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Berkati juga para pengerja, penatua, diaken dari Gereja Rasuli Indonesia Berkat ini Tuhan. Biar kiranya mereka juga diberkati di dalam pekerjaan mereka dan kehidupan mereka pribadi beserta keluarganya. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, boleh membuka mata mereka sehingga mereka boleh merasakan lawatan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan serta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan terlebih lagi mereka boleh terus melakukan perbuatan-perbuatan kasih, menyatakan kasih Kristus yang ada di dalam hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga khususnya untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin dalam kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kecukupan untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Jika ada jemaat kami Tuhan yang dalam keadaan mungkin mengalami banyak masalah, baik di dalam pekerjaannya maupun di dalam kehidupan rumah tangganya, kiranya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka dan memberikan kekuatan supaya mereka tetap dengan iman mereka menghadapi semua persoalan hidup mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati juga apa yang mereka kerjakan. Dan juga Tuhan berkati jemaat-jemaat yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan yang akan kami lakukan untuk berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan mendengar semua permohonan doa kami yang tidak sempurna ini. Masih banyak tentunya di hati dan pikiran kami permohonan-permohonan belas kasihan dari Tuhan. Engkau yang maha tahu segalanya dan kami percaya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, maka apapun yang kami harapkan, pertolongan yang kami harapkan dari Tuhan, semua kesulitan yang kami hadapi akan mendapat jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, maka hiduplah dengan tidak memandang muka, dengan tidak membeda-bedakan sikap perilaku kita, baik terhadap orang yang kaya maupun terhadap orang yang miskin. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, ya, fokuskan hati dan pikiranmu, terima dan aminkan berkat yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu dengan berlimpah kebahagiaan serta kesejahteraan. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu, menguatkan jiwamu, dan membuat rohmu terus menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Bagi yang lemah tubuh, Tuhan akan kuatkan. Bagi yang sakit, Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, maupun sekolahmu. Apapun yang engkau lakukan akan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidup kerohanianmu, sehingga imanmu dibuatnya semakin bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan dan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan iman kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa ya Yesus ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat pagi saudara, Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.